selanjutnya di sini kita akan menghitung pH dari asam basa kuat dan juga asam basa lemah. Nah, jadi untuk menghitung pH dari asam basa kuat atau asam basa lemah ini kita harus tahu dulu penggolongan apakah asam itu masuk dalam golongan asam kuat, asam lemah, dan juga apakah basa itu masuk dalam golongan basa kuat dan juga basa lemah. Nah, contohnya di sini golongan untuk asam kuat contohnya ada golongan dari asam halida dan asam okso. Kemudian untuk asam lemah itu ada contohnya dari golongan asam halida contohnya HF, kemudian ada asam okso, asam karboksilat, tadi contohnya banyak sekali ya antara asam kuat dan juga asam lemah. Dan untuk basa kuat contohnya ini banyak mengandung ion hidroksida atau OH- atau ion O2- dan juga basa lemah ini mengandung banyak elektron di N. Contohnya ada NH3 atau amonia. Nah, untuk ciri-ciri tersendiri dari asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah, ini sudah banyak ya, sudah ditampilkan. Mulai dari derajat ionisasi, konsentrasi, daya antara listrik, laju reaksi, Ka, juga dari pH. Jadi kalian bisa pahami di sini untuk membedakan antara asam kuat, asam lemah, dan juga basa kuat dan juga basa lemah. Nah, selanjutnya langsung saja kita masuk ke bagian perhitungan untuk mengetahui bagaimana sih cara untuk menghitung pH, yakni antara asam basa kuat dan juga asam basa lemah, dan kita kaitkan dengan konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Nah, yang pertama adalah perhitungan untuk asam kuat. Dimana untuk asam kuat ini kita rumus pertama yakni kita akan mencari konsentrasi H+-nya, yakni dengan cara merumus yakni konsentrasi H+ sama dengan valensi asam kuat atau disimbolkan dengan A dikalikan dengan Ma, atau Ma di sini adalah molaritas asam kuat. Nah, apabila di soal ini misalnya diketahui massa, nah kita juga bisa mencari massanya terlebih dahulu dengan mencari rumus yakni N per volume, di mana N ini adalah mol, kemudian volumenya adalah volume dalam bentuk liter ya. Nah, selanjutnya kita juga bisa mencari M-nya dengan rumus gram per mR atau gram dibagi massa molekul relatif mR, kemudian kita kalikan 1000 dibagi dengan volume. Nah, apabila nanti di soal itu diketahui massa jenis serta kadar, kita nanti bisa menggunakan rumus massa sama dengan persen dikali Ru atau massa jenis dikali 10 dibagi dengan MR atau massa molekul relatif. Nah, setelah nanti kita mengetahui nilai dari konsentrasi H+ dari asam kuat tersebut, nah kita nanti bisa mencari nilai pH dari asam kuat. Nah, mencari pH-nya yaitu dengan menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Nah, untuk lebih memahaminya kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, contohnya di sini hitunglah pH larutan asam sulfat atau H2SO4 sebesar 0,003 molar. Nah, di sini kita ketahui ya, asam sulfat itu kan merupakan salah satu contoh dari asam kuat. Jadi kita bisa menggunakan rumus yang ini, konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma, di mana di soal ini diketahui bahwa Ma-nya itu sebesar atau molaritas asamnya itu sebesar 0,003 molar. Di mana 0,003 molar ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 dikali 10 pangkat minus 3. 1, 2, 3, minus 3 ya. Nah, selanjutnya kita harus mencari nilai valensi asam kuat. Nah, untuk mencari nilai valensinya ini kan kita tahu H2SO4 itu apabila diionkan nanti dia menjadi 2H+ plus SO4 2-. Nah, biar lebih mudah untuk mencari valensinya ini kita lihat dulu dari indeks H. Biasanya koefisien H itu kalau diionkan ntar dia ada berapa. Nah, kalau diionkan kita tahu kan H2SO4 diionkan menjadi 2H+ plus SO4 2-. Jadi hanya ada 2 ya. Oke, biar lebih jelas gini ya. H2SO4 H2SO4. Nah, nanti dia ini akan menjadi 2H+, maaf sebentar. 2H+ 2H+ plus SO4 2- ya. SO4 2-. Nah, di sini koefisien depan H+ ini kan ada 2, jadi valensinya 2 biar lebih mudah. Jadi setelah kita tahu nilai dari
valensinya dan kita tahu nilai dari molaritas asam kuat, kita bisa masukkan dalam rumus ini H plus sama dengan A dikali MA. Nah, di sini kan kita tahu ya nilai A tadi valensinya 2. Kemudian kita kalikan dengan molaritas asamnya, ini ada 3 dikali 10 pangkat minus 3. Dan kita dapatkan hasil sebesar 2 kali 3, 6. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 3 molar. Nah, untuk menghitung pH-nya ini, kita bisa menggunakan rumus ini. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dimana tadi nilai dari konsentrasi H+ kan sudah ketemu ya, 6 kali 10 pangkat minus 3. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Jadi, pH sama dengan min log dari 6 kali 10 pangkat minus 3. Nah, di sini 3-nya kita turunkan terlebih dahulu, 3 minus log 6. Berarti inilah hasil akhirnya adalah 3 minus log 6. Nah, selalu diingat ya, kalau untuk pH dari asam, dia itu berada di bawah 7. Kalau pH untuk netral atau netral, dia ini 7 pH-nya. Dan kalau pH untuk basa, dia tuh di atas 7. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah untuk menghitung basa kuat. Tidak jauh berbeda dengan asam kuat tadi. Ke basa kuat kita menghitung dengan menggunakan konsentrasi dari ion OH- atau ion hidroksida. Nah, dengan menggunakan rumus yang sama, yaitu M sama dengan mol per volume, atau M kita bisa cari juga dengan rumus gram per massa molekul relatif dikali 1000 per volume. Nah, kemudian setelah kita nanti mengetahui nilai dari konsentrasi ion hidroksida atau OH- tersebut, kita bisa mencari nilai pOH-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus min log konsentrasi OH-. Nah, ternyata untuk mencari pH dari basa kuat ini bisa kita hubungkan rumusnya antara pH dan pOH, di mana pH ini sama dengan 14 dikurang pOH. Langsung masuk contoh soal ya. Nah, di sini contoh soalnya adalah tentukan pH dari 100 ml larutan NaOH 0,4 molar. NaOH kan merupakan basa kuat. Nah, di sini sebesar 0,4. Nah, kita ketahui untuk menghitung konsentrasi OH- kita tentukan dulu. Di sini kita membutuhkan data apa saja yang kita butuhkan. Nah, di sini telah diketahui molaritasnya. Molaritasnya sebesar 0,4 molar. Nah, 0,4 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 1 ya. Nah, kemudian selanjutnya kita butuh apa lagi? Oh, kita butuh valensi basa kuat. Nah, di sini tahu kita larutannya adalah NaOH. Di mana NaOH apabila kita ionkan berarti nanti dia memiliki valensi sebesar 1 untuk OH-nya. Jadi, langsung masuk kita rumus. Konsentrasi OH- sama dengan valensi basa kuat dikali dengan molaritas basa kuat. Di mana tadi nilai A-nya adalah 1 ya. A-nya adalah maksudnya nilai B-nya untuk valensi basa adalah 1. Basanya adalah 1, kita masukkan ke sini. Kemudian kita kalikan dengan molaritas basa kuat. Tadi molaritas basa kuatnya adalah Mb, sebesar 4 kali 10 pangkat minus 1. Kemudian hasil perkaliannya kita dapatkan 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, selanjutnya setelah nilai dari konsentrasi OH- ini ketemu, kita bisa nyari nilai pOH, di mana nilai pOH ini sama dengan minus log dari konsentrasi OH-. Nah, langsung kita masukkan ke rumus, jadi minus log konsentrasi OH- minus log konsentrasi OH- tadi kan 4 kali 10 pangkat minus 1. Kita masukkan ke dalam rumus, jadi pOH sama dengan minus log 4 kali 10 pangkat minus 1. Satunya kita turunkan, jadi isinya minus log 4. Ini 1 minus log 4 untuk pOH. Nah, ternyata yang diminta ini adalah pH. Nah, untuk mencari nilai pH-nya ini dapat kita gunakan rumus pH sama dengan 14 dikurang dengan pOH. Tadi kan kita sudah dapat tuh pOH-nya ya, jadi tinggal kita masukkan rumus saja. Jadi pH sama dengan 14 dikurangi, ini karena satu kesatuan jadi kita masukkan semua, dikurangi dalam kurung 1 dikurang log 4. Nah, untuk menghitungnya gini, 14 dikurang 1 itu adalah berapa? Ya, 13, kemudian minus ketemu minus, hasilnya plus. Jadi hasilnya adalah 13 plus log 4. Ini untuk yang basa kuat. Selanjutnya adalah kita akan menghitung asam lemah. Nah, di mana konsentrasi asam lemah ini nanti kita hitung dengan menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar dari Ka dikali Na. Di mana Ka ini merupakan tetapan asam,
Biasanya di soal sudah dituliskan nilai Ka-nya, dan juga Ma ini adalah molaritas dari asam lemah. Selain itu, kita bisa juga melakukan rumus konsentrasi H+ sama dengan alfa, yakni derajat ionisasi dikalikan dengan molaritas asam lemah. Nah, misalnya nih, apabila di soal nanti diketahui harga Ka dan kita diminta untuk mencari nilai alfa dan atau sebaliknya, maka kita dapat menggunakan rumus di bawah ini. Kan kita tahu tuh, konsentrasi H+ kan sama dengan akar Ka dikali Ma. Atau bisa juga alfa dikali Ma. Ya, bisa kita masukkan rumus. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kita bisa kalikan Ka dikali Ma sama dengan ini berubah jadi kuadrat. Jadi, alfa kuadrat dikali Ma kuadrat. Karena Ma sama Ma ini sama, bisa kita coret ya. Nah, bisa kita coret. Jadi, hasilnya dapatkan Ka sama dengan alfa kuadrat dikali Ma. Kita juga bisa menggunakan rumus ini. Nah, setelah nanti nilai dari konsentrasi H+ ini ketemu, untuk mencari pH dari asam lemah, kita bisa menggunakan rumus seperti yang tadi ya. Untuk asam kuat, ini pH sama dengan minimal konsentrasi H+. Contohnya di sini, masuk ke dalam soal. Hitunglah pH dari larutan F sebesar 0,01 molar dengan Ka sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, di sini kita tahu ya, nilai dari Ka, tetapan asam. Ka sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian Ma, yakni molaritas asam lemah sebesar 0,01, di mana 0,01 ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 10 pangkat minus 2. Ya, karena di belakang komanya ini ada 2, jadi 10 pangkat minus 2. Nah, langkah pertama kita cari dulu konsentrasi H+. Di mana konsentrasi H+ ini kita cari dengan menggunakan rumus akar Ka dikali Ma. Karena data yang sudah ada, data Ka dan Ma ya. Nah, kita masukkan rumus, jadi akar dari 4 kali 10 pangkat minus 4, kita kalikan dengan 10 pangkat minus 2. Dan kita dapatkan hasil sebesar 4 dikali 10 pangkat minus 6. Kan kalau dia minus, ini ketemu minus, di soal ini kan samanya ditambah ya, jadi minus 4 tambah minus 2. Nah, jadi hasilnya adalah 4 dikali 10 pangkat minus 6. Nah, hasil dari akar 4 dikali 10 pangkat minus 6, ini hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat minus 3. Dapat dari mana? Sini, akar dari 4 itu adalah berapa? 2. Nah, kalau akar dari 10 pangkat minus 6 ini, kita mencarinya adalah 10 pangkat minus 6 kita bagi 2 dari akar ini. Jadi hasilnya adalah minus 3. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 3. Kita cari dulu akar dari 4, dan kita cari akar dari 10 pangkat minus 6 ya. Nah, dia dapat tuh nilai dari konsentrasi H+. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari pH-nya. Di mana pH-nya tadi menggunakan rumus min log konsentrasi H+. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus, jadi pH sama dengan min log 2 dikali 10 pangkat minus 3. Sini 3-nya turun, kemudian jadi min log 2 ya. Jadi hasilnya untuk pH dari larutan Hf sebesar 0,01 m dengan Ka 4 kali 10 pangkat minus 4 dari asam lemah ini adalah sebesar 3 minus log 2. Nah, selanjutnya adalah perhitungan untuk basa lemah, di mana basa lemah tadi sama ya, halnya dengan asam lemah, kita dapat mencarinya dengan menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb, atau konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Nah, apabila di soal itu ntar diketahui Kb, dan kita diminta untuk mencari nilai dari alfa atau sebaliknya, kita dapat menggunakan rumus yang sama, yakni Kb sama dengan alfa kuadrat dikali dengan Mb. Nah, setelah kita mencari nilai dari konsentrasi OH-, kita dapat mengetahui nilai pOH-nya, yaitu dengan menggunakan rumus minus log OH-. Minus log konsentrasi OH-. Nah, di mana setelah kita mengetahui nilai pOH, kita dapat menentukan juga nilai pH, yaitu dengan menggunakan rumus pH sama dengan 14 dikurangi dengan pOH. Nah, langsung kita masuk ke contoh soal ya. Di sini hitunglah pH dari larutan AlOH3 0,1 molar dengan nilai alfa sebesar 0,01. Nah, kita di sini tahu ya, nilai alfa telah diketahui 0,01. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 10 pangkat minus 2. Kemudian molaritasnya diketahui juga ya, ini 0,1. Kita bisa sederhanakan menjadi 10 pangkat minus 1 ya. Nah, setelah itu untuk mencari pH-nya kita cari terlebih dahulu konsentrasi OH-. Di mana konsentrasi OH- di sini karena kita diketahui nilai alfa dan nilai
Mb, maka kita dapat menggunakan rumus yang kedua, yaitu konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb, berarti 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 1. Misalnya adalah 10 pangkat minus 3. Nah, setelah diketahui nilainya tersebut, kita selanjutnya adalah mencari nilai pOH, yaitu dengan menggunakan rumus pOH sama dengan minus log konsentrasi OH-. Jadi, minus log konsentrasi tadi kan 10 pangkat minus 3. Jadi, kita masukkan pOH sama dengan minus log 10 pangkat minus 3, dapatkan hasilnya 3. Ternyata, di sini kita diminta untuk mencari nilai pH. Nah, nilai pH-nya ini adalah 14 dikurang pOH. Jadi, pH-nya adalah 14 dikurang nilai pOH tadi. Jadi, 14 dikurang 3. Jadi, pH dari lautan tersebut adalah sebesar 11.